Lepaskan. Lepaskan bro. Pernah kepikiran gini gak bro? Mungkin lo di ghosting cewek karena selama ini nge-ghosting Tuhan. Mungkin lo di friendzone gebetan karena lo gak menganggap serius Tuhan. Mungkin lo ditinggalin pujaan hati karena lo meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Dan mungkin lo diselingkuhi karena lo mengkhianati Tuhan. Padahal Tuhan itu luar biasa sayang sama lo bro. Pernah dengar ini gak? Patah hati adalah pertanda jika Tuhan mulai jatuh cinta kepadamu. Dan cemburunya ditampakkan dengan cara membuatmu mengalami patah hati di dunia. Saat lo mengalami patah hati, coba cerna kalimat ini. Tuhan lebih memilih melihat aku patah hati berkeping-keping daripada melihatku mencintai wanita yang salah. Tuhan membuatku ditinggalkan karena Dia tidak rela melihatku meninggalkan impian-impian besarku. Kesedihan ini adalah langkah awal dari sebuah perjalanan yang mulia. Gua tahu lo sayang, gua tahu lo cinta, tapi ada saatnya kita harus mengikhlaskan hati ketika kita kehilangan cinta, demi bahagianya dan demi bahagiamu. Gak ada yang abadi. Terkadang ilusi cinta bisa membajak pikiran lo bro. Dan saat lo membiarkan itu terjadi, jujur, you fuck up bro. Lo akan melupakan tujuan hidup, melupakan ambisi, melupakan mimpi-mimpi besar, dan melupakan perjuangan mulia lo. Saat ilusi cinta memudar, yang tertinggal hanyalah rasa pahit, sakit, sedih, dan penyesalan abadi. Karena lo menggadaikan mimpi untuk sebuah cinta yang palsu. Sadar bro. Iya bro, gua paham. Dia memang cantik, senyumannya indah. Tatapan matanya bisa mengalihkan dunia. Tapi apa artinya semua keindahan itu kalau pada akhirnya hanya melemahkan dirimu? Ya inilah hidup bro, gak ada yang pasti. Lo mungkin akan ditinggalkan oleh orang-orang tercinta. Lo akan dikhianati oleh orang yang lo cintai sepenuh hati. Dan ini sakitnya luar biasa. Mungkin saking gak kuatnya, lo sampai linglung, berteriak minta bantuan. Apa yang harus gue lakuin? You know what bro? Persetan. Ya, persetan. Dia udah gak menginginkan lo lagi bro. Dia udah gak peduli lagi sama lo. Dia udah membuang lo dari hidupnya. Jujur, air mata yang lo keluarkan di malam-malam panjang gak akan membuat dia mencintai lo lagi. Bangun, sadar, lupakan dan bangkit bro. Jujur, patah hati itu sakit. Dan ironisnya, makin indah kenangan bersamanya, makin besar sakit yang akan lo rasakan. Saat harus berpisah, lo punya dua pilihan. Menolak untuk menerima kenyataan, hidup dalam harapan palsu untuk terus disakiti, atau ikhlas dan sadar kalau kisahmu dan kisahnya sudah berakhir. Selesai. Tamat. Saatnya membuka lembaran baru. Gini bro, kesedihan dalam diri lo itu adalah sebuah energi. Lo gak bisa menghancurkannya, gak bisa memusnahkannya. Tapi tahu gak? Lo bisa mengubah energi itu jadi hal lain yang konstruktif, yang menguatkan diri lo. Gimana caranya? Telan pahitnya kesedihan. Lo sadar lo udah ditinggalin. Lo tahu lo ngerasa sendiri. Dan mungkin dia udah sama pria yang lain. Padahal lo masih cinta mati. Hancur sehancur-hancurnya. Gua ngerti ini berat banget buat lo bro. Tapi jujur, persetan. Sadar, lo sekarang punya energi yang sangat kuat dalam diri lo. Anggap ini sebagai sumber motivasi yang gak terbatas. Ini adalah sumber energi yang bisa membangkitkan naga dalam diri lo. Saat sang naga udah bangkit, dia akan mendampingi lo buat memperjuangkan impian lo bro. Mau punya badan bagus, mau punya karir sukses, mau jadi pria yang lebih baik dari sekarang, bisa. Lo sadar, lebih baik lo kejar semua impian itu. Kalau udah tercapai, baru deh lo pikirin dia lagi. Dan lucunya bro, gue jamin nanti saat lo udah mencapai mimpi-mimpi besar lo gak akan lagi menginginkan dirinya. Gue jamin. Lo tahu gak kenapa lo ditinggalin? Ini karena lo udah bikin kecewa. Bukan karena bikin dia kecewa, tapi karena lo mengecewakan diri lo sendiri dan mengecewakan Tuhan. Tuhan kecewa melihat saat lo jatuh cinta, lo jadi lupa sama diri sendiri. Lupa berjuang. Dan lupa untuk jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Lo terlalu sibuk menyenangkan hati orang lain.
sampai lupa takdir hebat yang udah digariskan Tuhan. Dan selama lo melupakan Tuhan saat jatuh cinta, lo akan terus-terusan ditinggalkan. Dan pola ini akan terus berulang bro, sampai lo sadar kebodohan-kebodohan yang lo lakukan dan memutuskan untuk lebih mencintai diri lo. Tahu nggak bro, kenapa Tuhan bikin lo patah hati? Karena Tuhan pengen lo sadar kalau lo itu pria kuat. Tuhan juga pengen lo sadar kalau lo itu manusia biasa, yang bisa sedih, bisa sakit, bisa hancur. Jadi, Tuhan bikin lo jatuh cinta sama seorang perempuan dan bikin dia meninggalkan lo. Tuhan pengen lo sadar betapa bodohnya diri lo, betapa gobloknya lo saat jatuh cinta. Jadi ini sebenarnya PR besar dari Tuhan buat lo. PR untuk belajar dari kebodohan-kebodohan yang lo lakukan. Sampai nanti, lo jadi pria yang lebih bijaksana. Tapi kalau lo terlalu sibuk untuk bersedih atau terlalu sombong buat belajar, nanti di masa depan, Tuhan akan bikin lo mengalami lagi sakitnya patah hati. Lagi, dan lagi. Sampai lo belajar dan berubah. Sampai lo akhirnya paham dan bisa bilang, Tuhan, gue paham. Gue pantas menerima kesedihan ini. Gue ikhlas dia pergi dan bahagia menerima takdirmu. Gue sadar kebodohan-kebodohan yang gue lakukan saat jatuh cinta. Dan gue berjanji Tuhan untuk berubah mulai dari detik ini. Pernah gak lo bingung segala macam rayuan manis yang lo berikan ke dia gak ada gunanya? Segala macam pengorbanan yang udah lo lakukan dianggap remeh dan dipandang sebelah mata. Udah menomorsatukan dia, ujung-ujungnya cuma dijadikan pilihan kedua. Nyesek bro. Well, mungkin ini pertanda kalau lo harus belajar ya. Belajar buat merayu Tuhan sebelum merayu wanita. Belajar untuk berkorban ke orang-orang yang berjasa dalam hidup lo sebelum tampil sok pahlawan di depan pujaan hati. Gak apa-apa bro. Hampir semua pria pernah kok mengalami kebodohan ini. Terus apa yang harus gue lakukan bro? Gue ngerasa terlalu lemah buat bangkit, terlalu hancur buat berjuang, dan terlalu sakit untuk memulai lagi. Demi Tuhan bro, silahkan sedih, silahkan hancur, dan silahkan sakit. Gue cuma minta lo lakukan ini. Tetap berjuang walau sambil meneteskan air mata. Lanjutkan perjalanan sambil menahan perih dan sakit. Terus bertarung sambil menyusun kembali potongan hati yang pecah berkeping-keping. Mungkin di langkah pertama, rasa sakitnya luar biasa. Tapi di langkah ke-10.000, rasa sakit yang lo rasakan akan berkurang drastis. Mungkin di push up pertama yang lo lakukan, lo sedih luar biasa sampai sulit bernapas. Tapi gue jamin, di push up ke-10.000 yang lo lakukan, kesedihan lo akan mulai pudar. Mungkin di halaman pertama buku yang lo baca, hati lo masih remuk redam. Tapi di halaman ke-10.000 nanti, lo akan mendapatkan hati yang lebih kuat. Izinkan diri lo berduka, tapi jangan izinkan diri lo untuk berhenti. Saat lo nanti memutuskan untuk jatuh cinta lagi, ingat perkataan Rumi ini bro. Jika kamu menginginkan bulan, jangan bersembunyi dari malam. Jika kamu menginginkan setangkai mawar, jangan takut durinya. Jika kamu menginginkan cinta, jangan bersembunyi dari dirimu sendiri. Kejarlah cita-cita sebelum mengejar cinta. Jangan bikin hidup menderita karena imajinasi lo sendiri bro. Seringkali kita itu dibikin menderita sama imajinasi kita sendiri bro. Itu kata Seneca, salah satu filsuf besar Stoicism. Maksudnya, sebagian besar hal yang sering kita khawatirkan, yang bikin kita panik itu cuma sekedar skenario yang kita buat dalam pikiran. Dan pada akhirnya, itu nggak pernah benar-benar terjadi. Contohnya, pernah nggak kayak gini? Lo telah datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Padahal hari itu ada upacara. Terus lo bolos sekolah karena lo udah membayangkan dimarahin sama kepala sekolah karena telat datang upacara. Padahal, kalau lo datang biasa aja, cuma ditegur sebentar bro. Karena yang datang telat ternyata juga banyak. Nah, karena lo milih bolos, akhirnya lo dimarahin jauh lebih keras sama sekolah dan orang tua daripada kalau lo terlambat. Terkadang, hal buruk itu memang ada bro. Tapi nggak seburuk kayak yang kita bayangkan. Nggak perlu paranoid, sampai nggak bisa tidur karena takut bakal pecah perang dunia ketiga. Gak perlu hidup penuh ketakutan karena lo khawatir bakal dipecat dari kerjaan lo. Gak perlu jadi cowok yang needy dan galauan cuma karena lo selalu berpikir pasangan lo bakal selingkuh. Jangan bikin hidup lo menderita sama hal yang belum pasti. Bahasa kerennya, jangan meminjam penderitaan dari masa depan yang belum terjadi. Pusing, sedih, marah, galaunya nanti aja. Kalau penderitaannya udah beneran lo alami, lebih baik sekarang lo pakai energinya buat cari solusi dan antisipasi. Jadi ketika hal yang lo takutkan kejadian, efeknya gak akan separah yang lo takutkan. Mikir masa depan boleh, tapi jangan jadi overthinking. Caranya gimana? Kurang-kurangi berimajinasi, banyakin visualisasi dan cari solusi. Imajinasi itu cuma sekedar ngebayangin bro.
pikiran lo bakal liar banget kalau ini keseringan. Visualisasi itu ngebayangin tindakan pencegahan antisipasi yang bisa lo lakuin saat menghadapi masa-masa sulit. Kalau khawatir di PHK, belajarlah skill yang bisa bikin performa kerja lo naik. Kalau takut ditinggal pasangan, belajarlah jadi pemimpin yang baik buat pasangan lo biar dia setia. Kalau takut ada pandemi lagi, mikir cara biar lo bisa mulai nabung dan mempersiapkan hal ini dari sekarang. Setelah ketemu antisipasi dan solusinya, lo bakal bisa tidur dengan lebih nyenyak. Karena lo yakin bisa melewatinya. Satu poin lagi, percaya, berserahlah sama Sang Pencipta bro. Awali dan akhiri hari dengan minta diberi kekuatan sama Yang Maha Kuat buat melalui hidup yang penuh cobaan. Yakin aja bro, Sang Pencipta nggak bakalan kok bikin lo menderita selamanya. Mending lo fokus sama apa yang ada di depan. Bersiap, beradaptasi, dan bersiaga kalau misalkan ada hal yang tiba-tiba terjadi di luar perkiraan lo. Tapi sekali lagi, ingat ya bro, jangan jadi stres dan menderita sama hal-hal yang lo bayangin. Bro, tahu nggak belakangan ini ada kalimat yang populer banget di kalangan anak muda. Kalimatnya dianggap sebagai kalimat sakti yang dipercaya sebagai solusi berbagai masalah kehidupan. Kalimatnya gini bro, we go gym. Artinya, ayo kita ke gym. Kalimat ini pertama kali dipopulerkan sama Lex Little, seorang YouTuber fitness yang sering meneriakan we go gym di video-videonya. Jadi intinya, kalau lo sedang sedih, pergilah ke gym dan olahraga. Lagi galau, pergi ke gym. Lagi bertengkar sama pasangan, pergi ke gym. Lagi overthinking, langsung aja pergi ke gym. Menurut gua, fenomena we go gym ini cukup bagus bro. Jauh lebih bagus daripada ngajakin cowok buat galau-galauan, sedih-sedihan, meratapi nasib sambil mengasihani diri sendiri. Setidaknya, we go gym ini bikin cowok nggak loyo-loyo dan bangga sama kesedihannya. Apalagi udah terbukti secara ilmiah, olahraga gerak badan itu bisa bantu badan lo menghasilkan dopamin dan endorfin, hormon kesenangan yang bisa mengurangi rasa sedih. Bikin lo jadi semangat, pikiran lebih terang, dan mood jadi jauh lebih baik. Belum lagi efek yang bikin badan jadi lebih sehat dan lebih bagus. Lo mau nerapin we go gym dalam hidup lo boleh banget. Tapi ingat, we go gym ini bukan solusi dari semua masalah lo. Rasa senang, mood booster, kebahagiaan yang lo dapat dari latihan di gym itu cuma sementara bro. Saat lo lagi nggak latihan, rasa senang itu bisa hilang menguap. Lo bertengkar sama pasangan lo, nggak akan bisa terselesaikan cuma kalau lo pergi ke gym. Komunikasi wajib dibenerin. Lo galau karena utang yang numpuk, utang lo juga nggak akan kebayar gitu aja, cuma dengan pergi ke gym. Lo galau mikirin masa depan karena belum punya kerjaan, lo nggak akan dapat kerjaan cuma dengan pergi ke gym. Jadi, manfaatkan aktivitas we go gym bukan sebagai pelarian, tapi sebagai salah satu alat yang bisa lo pakai biar jadi cowok yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi hidup. Ketemu masalah, nge-gym dulu biar seger boleh. Setelah nge-gym, lo jadi semangat, jadi lebih pede, mood lebih baik. Pakailah energi positif ini buat beresin masalah lo. Buat bagusin komunikasi sama pasangan biar nggak bertengkar terus. Buat cari penghasilan tambahan biar utang kebayar. Buat belajar high income skill biar bisa dapat kerjaan yang bagus. Share pendapat dan pengalaman lo tentang we go gym di kolom komentar ya bro. Atau tentang cerita-cerita gimana gym dan olahraga bisa bikin hidup lo jadi lebih baik. Salam high value man, semangat bro.